Oke teman-teman semua, di depan saya sudah ada Ibu Nurlailati MPD, Kepala SMP Negeri 6 Gunung Kencana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu suaranya kemana? Hampir habis Pak. Jadi ya nggak tahu lah, kena angin mungkin. Mudah-mudahan cepat kembali lagi. Mudah-mudahan cepat sehat Ibu ya. Amin amin. Ibu udah berapa lama di sini Bu? Kurang lebih 11 bulan. Oh 11 bulan, belum setahun ya? Iya. Rumah di Gunung Kencana juga atau di Rangkas? Enggak, saya rumah di BTN Palaton Rangkas. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya. Baik. Karena SMP 6 Gunung Kencana itu salah satu sekolah yang hari ini dibuka untuk pembelajaran tatap muka. Iya. Bisa cerita Bu persiapannya seperti apa sampai sekarang dibuka? Persiapannya cukup panjang juga Pak. Jadi pada saat kita diharuskan tutup sekolah ya waktu itu, kemudian harus segera melengkapi untuk peralatan COVID. Saya mulai itu sedikit-sedikit lah menyicil kebutuhan-kebutuhan untuk keperluan COVID. Walaupun waktu itu kita masih PJJ gitu ya, masih jarak jauh. Iya, masih jarak jauh, tetapi kami berupaya karena mungkin suatu saat akan kembali lagi sekolah anak-anak. Nah ternyata setelah masuk ajaran baru, kami mendapatkan angket untuk diisi, kuesioner untuk diisi kesiapan sekolah. Tapi saat itu saya mengatakan bahwa saya belum siap. Karena apa? Karena fasilitas untuk COVID yang kami punya, saya masih merasa belum cukup. Tetapi setelah 1 minggu berjalan, kita masuk tanggal 13 Juli, waktu itu saya mengadakan MPLS luring. Tatap muka di sini. Ya, dengan cara 3 fase. Karena sekolah kami ini di sekolah pendukungnya ada 3 sekolah. Jadi saya bagi 3 waktu. Nah, pada saat itulah kami juga ngobrol dengan orang tua bagaimana seharusnya kami sekolah selanjutnya. Nah ternyata setelah kami ketemu dengan orang tua, kurang lebih 1 minggu itu kami ada panggilan dari Dinas Pendidikan untuk mengadakan rapat. Waktu itu kami belum paham ada apa nih, gitu ya. Nah setelah adanya rapat itulah kami tahu bahwa kami kalau dikatakan ditawarkan mungkin ya, ditawarkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Saat itu kami bertemu dengan Pak Sekdis, Kabid SMP, kemudian kasih kurikulum. Kami diwawancara dulu dan kami dijelaskan kenapa kami dipilih. Karena waktu itu juga saya sendiri menanyakan, kenapa hanya kami yang dipilih? Ada 11 sekolah waktu itu, dan diantaranya sekolah saya. Nah, kenapa kami dipilih? Apa yang menjadi kriteria? Padahal kami sudah mengisi kuesioner itu tidak mampu atau belum sanggup. Nah, setelah ada penjelasan dari Pak Sekretaris bahwa kriterianya adalah diantaranya sekolah kami berada di zona putih menurut Kemeninfo. Kalau menurut Kemenkes itu zona hijau. Nah, sehingga dipilihlah sekolah kami yang zona hijau itu. Nah, kemudian apalagi kriterianya? Yang muridnya memang relatif sedikit. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan pada saat pengelolaan. Nah kemudian yang ketiganya itu dianggap bahwa mobilitas keluar daerah itu amat sedikit, baik siswa maupun orang tua, sehingga itu diperkirakan ya itu atau diharapkan tidak ada tertular gitu ya dari luar. Nah kemudian yang terakhir adalah sekolah yang mendapatkan BOS afirmasi. Itu 4 kriteria yang menjadi pilihan atau menjadi ketetapan bahwa 11 sekolah itulah dipilih untuk membuka tatap muka, PBM tatap muka. Nah kemudian dari 11 sekolah itu minggu berikutnya kami mendapat lagi panggilan itu tanggal 29 Juli bahwa ternyata dari 11 sekolah tinggal 6 sekolah yang memang dianggap layak, begitulah ya kalau disebut anggap layak untuk membuka tatap muka. Kemudian kami diberikan buku saku bagaimana seharusnya membuka sekolah.
dari situlah akhirnya saya bermusyawarah dengan komite sekolah. Kemudian setelah komite sekolah memberikan masukan dan saran, akhirnya kami mengumpulkan orang tua. Jadi dikumpulkan lagi orang Iya, tuanya. orang tua dikumpulkan. Kalau dulu hanya kelas 7, kalau sekarang kelas 7, 8, 9. Tetap pemanggilan dengan 3 sesi. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Waktu itu kita mulai jam 8. Jadi berakhir sampai jam 11. Nah, kemudian Dari pertemuan itu kesimpulannya gimana? nah sebelum itu kesimpulan mereka memang ingin. Tetapi untuk memastikan kami bagikan angket kepada mereka. Dan saya meminta orang tua untuk memeriksa sekolah dulu. Apakah sekolah kita layak atau tidak. Nah, setelah dikumpulkan ternyata 97% orang tua meminta untuk Setuju. dibuka. Yang 3%-nya Yang 3%-nya pertama memang bingung mungkin ya, gitu. Yang kedua tidak paham. Yang ketiga memang tidak mengembalikan lagi hasil angket. Gitu. Nah, akhirnya kami kembali lagi dipanggil lagi oleh dinas. Bagaimana nih hasilnya? Gitu. Ya, saya sampaikan bahwa 97% orang tua siswa berharap sekolah membuka kembali tatap muka. Nah, dengan semua kelengkapan itulah akhirnya saya bismillah memberanikan diri untuk mengajukan surat kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ya, bahwa dengan syarat-syaratnya yang sudah diharuskan saya serahkan, dan pada tanggal Jumat tanggal 14 waktu itu ulang tahun Pramuka, kami mendapatkan surat rekomendasi itu ya, bahwa sekolah SMP 6 itu diberikan rekomendasi untuk membuka tatap muka. Dan saya alhamdulillah sudah koordinasi dengan pihak terkait, dengan eksternal. Di antaranya saya sudah ngobrol dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, dari Puskesmas, kemudian dengan Kepala Desa. Pada hari Sabtu kemarin, kami bermusyawarah untuk membuat tim satuan tugas yang untuk khusus di sekolah gitu. Dan alhamdulillah respon dari pihak eksternal sangat bagus ya, dan saya bersyukur alhamdulillah. Mungkin hari ini juga mereka akan datang ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara ya. Ya, untuk persiapan begitu ya Bu ya. Sekarang saya ingin tahu kan, sekarang tadi persiapan sudah, sekarang tahap pelaksanaan. Ya. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini kan yang diizinkan 97%. Nah, apakah yang 3% ikut tatap muka atau tetap belajar dari rumah? Ya, yang 3% Pak, ternyata setelah dilihat memang anak-anak juga yang tidak memiliki fasilitas PJJ. Oh, tidak punya PJJ. Iya. Nah, akhirnya memang kami tawarkan juga bagaimana kalau luring. Jadi mereka ambil tugas seperti dulu itu, kemudian dikerjakan dia kemarin. Tetapi setelah kemarin saya mengadakan simulasi hari Sabtu, kabar terakhir 100%. Oh, alhamdulillah. Iya. 100%. Ya, tetapi saya tetap tidak memaksa apabila ada yang emang belum siap untuk tatap muka. Tetapi setelah saya kembali lagi bertanya kepada guru, guru suruh bertanya lagi kepada siswa bagaimana, alhamdulillah 100% mau mengikuti tatap muka. Nah, kan ada 4 rombel ya Bu? 5. kelas, 5 rombel. Nah, mereka itu masuk bersamaan atau digilir? Enggak. Jadi Jamnya maksud saya, jam Betul. masuknya. sama membaginya setiap hari berbeda level. Oh, setiap hari berbeda level. Hari ini? Hari ini adalah hari Selasa, berarti bagian kelas 8. Oh, 8. Berapa kelas tuh? Itu 2 kelas dibagi AB, tetapi berangkatnya berbeda. Yang kelas A itu mulai jam 8. Jam 8, yang B. Nanti yang B jam 8.40. Oh, 8.40. Iya. Nanti setelah itu pulangnya seperti itu lagi. Besok juga kelas 9 sama. Yang A, kalau kelas 9 satu kelas berarti hanya jam 8 saja. Nanti hari Senin kelas A jam 8, kelas B-nya 8.40. Berarti 1 minggu itu hanya 3 hari. Betul. Dan 1 kelas hanya 1 hari. Iya. Oh, Betul. iya. Jadi tatap muka di sini tidak dalam pengertian setiap hari gitu Bu ya? Iya.
pertanyaan berikutnya, ketika hari Senin tetap muka, nah Selasa sampai Sabtu kegiatan anak-anak itu apa? Ya, jadi kami dengan guru-guru sudah melakukan koordinasi dan musyawarah ya. Bagaimana supaya anak hari Senin itu belajar, nanti Selasa sampai Sabtu anak belajar juga di rumah dengan cara diberikan tugas. Walaupun saya harapkan tugas itu juga tidak memberatkan siswa. Yang penting yang saya harapkan adalah tatap muka ini menjadi pengikat antara siswa dengan sekolahnya. Karena Pak, pengalaman kemarin SD karena terlalu lama tidak sekolah, akhirnya untuk menarik siswa itu agak susah. Karena sudah banyak yang Keluar. kerja. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah untuk anak SMP masih ada. Nanti saya mohon izin untuk melihat bagaimana prosedur anak-anak datang sini. Mangga. Tapi saya tertarik yang di depan itu Bu, mengenai hand sanitizer sama face shield itu apakah disediakan oleh sekolah atau anak-anak menyiapkan dikumpulkan? Sebab itu ada nama-namanya gitu. Ya, Yang di depan itu hand sanitizer sama face shield itu disediakan oleh sekolah atau anak? Alhamdulillah Pak, kami dari sekolah berusaha untuk menyediakan dan dibagikan kepada anak. Jadi mulai dari masker, kemudian hand sanitizer dan bisa. Kenapa saya atau kami ya sekolah menyediakan secara gratis? Karena jangankan tidak normal ya Pak ya, keadaan normal pun untuk meminta itu agak sulit. Karena memang daya beli yang masih kurang gitu. Sehingga supaya tidak menjadi hambatan, ya tidak ada alasan anak tidak sekolah, maka sekolah menyediakan semua itu. Tetapi Pak, semua keperluan yang dipakai oleh siswa itu disimpan kembali ke sekolah. Jadi inventaris gitu ya? Bukan? Bukan juga Pak. Bukan. Kenapa disimpan di sekolah? Pengalaman. Kemarin memang waktu begitu masuk Pak, tanggal 13, anak dibagi masker. Besoknya nggak dipakai. Nah, khawatir seperti itu, makanya selama di sekolah pakai masker sekolah. Di luar silakan pakai masker di luar. Jadi selama di sekolah mereka menggunakan Fasilitas. fasilitas. Yang terakhir Bu, persiapan sudah, pelaksanaan sudah, mungkin dalam tahap evaluasi monitoring di pihak internal kan ada satgas gitu ya. Itu sudah dibentuk? Sudah Pak, waktu hari Sabtu malah kami langsung melibatkan eksternal juga Pak. Kenapa saya libatkan? Karena ini adalah bukan kejadian lokal, tetapi atau regional ya, bahkan ini sudah mendunia. Itu sehingga saya berjaga-jaga. Andaikan ada pahit-pahit ya Pak, kejadian yang tidak kita inginkan, mudah-mudahan tidak ada. Semua pihak akan membantu bagaimana menangani ini. Karena terus terang kami pihak sekolah pun belum tahu harus bagaimana. Itu. Sehingga kami membuat tim satuan tugas di sekolah juga melibatkan eksternal. Jadi yang dilibatkan itu dari pihak kecamatan, dari pihak polsek, dari pihak puskesmas, dan dari pihak desa. Dan itu sudah dibagi dalam tim-tim yang sudah kami bentuk. Itu digabung dengan pihak sekolah dan komite. Sehingga satu tim itu terdiri dari 4 orang. Ya mudah-mudahan dengan cara begitu maka kita saling aware lah gitu ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau satuan tugas tingkat WIB belum ada informasi? Belum Pak. Belum. Karena kan Pak Kepala Dinas itu memerintahkan setelah satuan tugas tingkat sekolah ada satuan tugas tingkat WIB, berikutnya kecamatan dan seterusnya. Nah, oke Bu, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan penjelasan Ibu itu bisa menjadi pelajaran bagi sekolah lain tentang bagaimana pembelajaran tatap muka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.